Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5. Apa pengertian dari bahaya kesehatan? Bahaya kesehatan atau health hazard adalah potensi bahaya yang mengakibatkan dampak resiko pada kesehatan. Suatu bahaya kesehatan muncul bila seseorang kontak dengan sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan bagi tubuh ketika terjadi pajanan. Apa pengertian dari potensi bahaya? Potensi bahaya mendatangkan kecelakaan seperti bencana, kesengsaraan, kerugian, dan lainnya. Apa saja jenis-jenis potensi bahaya? 1. Bahaya mekanik merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam, benda yang berukuran lebih besar dan berat yang dapat menimbulkan resiko pada pekerja seperti tersayat, tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan sebagainya. 2. Bahaya fisik merupakan hajar yang berasal dari segala energi yang jumlahnya lebih besar dari kemampuan diri pekerja menerimanya. Energi berlebih ini banyak berasal dari alat-alat kerja yang ada di sekitaran tempat kita bekerja. Contohnya, bising yang dapat berasal dari penggunaan alat bersuara tinggi seperti speaker, mesin las, bahkan suara knalpot yang sudah dimodifikasi juga termasuk dalam bahaya fisik. Sehingga nantinya pekerja tersebut berpotensi terjadi tuli, getaran yang dapat berasal dari benda bergetaran tinggi seperti mesin pembolong jalan, truk-truk besar, dan lain sebagainya, di mana dapat berpotensi kemandulan pada pria, rusaknya jaringan saraf tepi, bahkan hingga lumpuh. Energi listrik, radiasi ion dan non-ion, suhu ekstrim, dan sebagainya. Yang ketiga, bahaya kimia merupakan bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas. Contohnya merkuri, alkohol, dan turunannya, timbal, dan lainnya. Yang keempat, yaitu bahaya biologi, merupakan bahaya yang berasal dari hewan-hewan atau mikroorganisme tak kasat mata yang berasal di sekitaran tempat kerja dan dapat masuk ke dalam tubuh tanpa kita ketahui, sehingga banyak penanganannya dilakukan setelah pekerja terinfeksi. Contoh, bisa ular, berbagai macam virus dan bakteri, dan lain-lain. Bahaya psikososial, atau ada beberapa ahli menyebutnya sebagai bahaya dalam perorganisasian pekerja, merupakan bahaya yang berasal dari konflik batin dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan fasilitas yang ada di lingkungan kerja, di mana kemudian dapat membuat seseorang mengalami stres hingga efek-efek buruk lainnya dari stres. Contohnya, aksi bullying, kata-kata kasar dari rekan kerja, tekanan dan himpitan pekerjaan, deadline pekerjaan yang tidak masuk akal, persaingan kerja tidak sehat, kerjaan yang monoton, jenjang karir tidak bagus, alat bantu kerja yang tidak memadai, dan lain-lain. Yang keenam, bahaya ergonomi merupakan kapasitas bekerja sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh, pegal-pegal, sakit pada otot, tulang dan sendi, dan lain-lain. Contohnya, gerakan repetitif atau berulang-ulang seperti membungkuk, berdiri, membungkuk, durasi dan frekuensi bekerja melebihi batas. Bekerja dengan postur tubuh yang janggal seperti berputar di area pinggang, menunduk, pekerjaan yang membutuhkan menjangkau terlalu tinggi, mengangkat beban berat, statis duduk di depan komputer dalam waktu lama, dan lain sebagainya. Lalu,
Apa saja potensi bahaya di tempat kerja? Bahaya kejatuhan benda asing, contohnya ditemukan di lingkungan pergudangan. Kedua, bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. Ketiga, bahaya terkena uap atau cairan panas. Keempat, bahaya kerja di ruang tertutup. Dan yang kelima, bahaya kebisingan. Potensi bahaya apa saja yang bisa dikendalikan dengan APD? Yaitu terjatuh, terpleset, kejatuhan benda, terpapar sinar dan gelombang elektromagnetik. Apa saja penyebab bahaya kerja yang dapat berdampak langsung terhadap pekerja? Yaitu ada dua, faktor manusia dan faktor material. Faktor manusia adalah tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan. Faktor material, resiko ledakan, kebakaran dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.